Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur kami kepada Engkau ya Allah, karena Engkau telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini dengan selamat. Kami mengadakan ibadah pada saat ini Bapa. Kau pernah memberkati, menyertai jalannya ibadah dari awal hingga akhir dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan Saudara Vikari Jonathan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang disampaikan adalah kehendak-Mu saja Bapa, dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan petugas-petugas yang melayani ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, baik song leader, organis, LCD, keamanan, dan semuanya Bapa, di dalam berkat penyertaan-Mu saja Bapa. Biarlah semuanya ini berjalan lancar dan menjadi berkat bagi semuanya, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami Bapa, apabila di dalam kami lain saat ini ada dosa-dosa, ampunkanlah. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu serta saudara semua. Selamat mengikuti ibadah online yang kami adakan pada pagi hari ini. Kami akan membacakan warta gereja. Warta gereja yang pertama, mengingat kondisi pandemi COVID yang makin meningkat, maka ibadah Gereja Kristen Jawa Delanggu pada bulan Juli tahun 2021 akan diadakan secara online. Kedua, pada tanggal 18 Juli tahun 2021, Gereja Kristen Jawa Delanggu akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan secara online. Untuk perlengkapan perjamuan kudus, hosti dan anggur dalam bentuk yang sudah dikemas akan didistribusikan ke jemaat semua pada tanggal 11 sampai tanggal 17 Juli tahun 2021 oleh majelis blok masing-masing. Yang ketiga, untuk amplop persembahan mingguan selama ibadah online pada bulan Juli dan amplop perjamuan kudus akan dikumpulkan di gereja pada saat dimulainya ibadah offline pada bulan Agustus. Hendaknya pada tiap-tiap amplop pada setiap minggunya jemaat diharapkan memberikan tanda pada amplop masing-masing. Sekian warta gereja pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita seringkali masih banyak perilaku di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu, marilah di dalam ibadah pada saat ini kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyadari dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, seringkali kami melakukan apa yang menjadi hal-hal yang mendukakan hatimu, melakukan hal-hal yang membuat hatimu menjadi sedih ya Tuhan. Seringkali kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari banyak kerapuhan kemanusiaan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun. Dan juga biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir memperbarui kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Dengan segala kesadaran dan kerendahan hati ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kasih pengampunan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kyrie eleison. Jemaat yang terkasih, meskipun di dalam kehidupan kita menyadari banyak kesalahan dan juga dosa-dosa kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan anugerah dan juga pengampunannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah di dalam ibadah ini kita bersama-sama menerima pemberitaan berita anugerah yang diambil dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama menanggapi berita anugerah itu dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 251 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika di pagi hari ini kami bersama-sama bisa bersekutu melalui tayangan media yang ada ini ya Tuhan, menyatukan setiap hati kita untuk bersama-sama berada di dalam ibadah-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hadirlah di setiap rumah kami masing-masing, menyertai setiap dari kami, sehingga kami boleh benar-benar merasakan berkat anugerah-Mu melalui setiap ibadah yang kami selenggarakan ini.
Terlebih ya Tuhan, saat kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarkanlah Engkau urapi setiap dari kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh benar-benar menyadari, mengerti, dan juga merasakan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan juga menuntun kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 yang demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama kembali berada di dalam ibadah keluarga melalui media online yang disediakan. Mengingat tentang situasi yang ada saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Namun itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan dan juga tetap melakukan puji-pujian menyembah pada ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita, pasti kita pernah menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Setiap dari kita, baik di dalam kehidupan karir kita, baik di dalam kehidupan sosial kita, baik di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, tentu setiap dari kita pernah mengalami dan juga menjumpai tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin tantangan itu kecil, atau mungkin tantangan itu besar. Namun, pasti kehidupan adalah sebuah perjalanan yang terus di dalamnya terdapat sebuah tantangan. Jemaat yang terkasih, tantangan yang seperti ini jugalah yang dihadapi Yesus pada saat itu, saat Yesus sedang menjalankan karyanya di dunia ini. Melalui bacaan Markus pasal yang ke-6, kita bisa melihat bagaimana Yesus saat itu kembali ke negeri asalnya di Nazaret.
Saat Yesus menjalankan karyanya di dunia ini, Yesus kembali ke Nazaret untuk juga mengajar di tempat asalnya itu. Orang-orang pada saat itu benar-benar takjub terhadap apa yang menjadi ajaran Kristus. Mereka takjub bagaimana Yesus mengajar saat itu, dan juga mereka begitu takjub terhadap mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, ketertakjuban orang-orang pada saat itu kepada Yesus bukan berarti bahwa perjalanan pelayanan Yesus mulus-mulus saja tanpa tantangan. Kita bisa melihat bagaimana dengan jelas diceritakan di dalam Markus pasal yang ke-6 ini, Yesus di sana sempat ditolak oleh orang-orang yang ada di Nazaret, bukan karena ajarannya yang tidak baik, ataupun bukan karena karyanya yang mungkin tidak baik, namun Yesus ditolak saat itu hanya karena latar belakang Yesus sendiri. Diceritakan dengan jelas di ayat 2, pada saat itu orang-orang sangat terkejut dan juga takjub terhadap apa yang diajarkan Yesus. Namun saat mereka tahu bahwa Yesus adalah orang dari Nazaret, dan mereka tahu bagaimana latar belakang Yesus, orang-orang di Nazaret menolak terhadap Yesus dan juga menjadi kecewa terhadap apa yang diajarkan. Jemaat yang terkasih, mungkin setiap dari kita juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam karya kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan. Namun kalau kita mau melihat Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih semuanya, kita melihat dari ayat 6 sampai dengan ayat ke-13 apa yang menjadi karya Yesus, sesuatu yang sangat baik yang mungkin kita contoh dan juga kita refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini. Saat Yesus ditolak, saat Yesus tidak diterima, saat Yesus diragukan, saat Yesus tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang satu daerah dengan dia, Yesus tetap melakukan karyanya yang luar biasa. Di ayat 6 sampai dengan ayat 13 dikatakan bahwa Yesus saat itu memanggil para muridnya, lalu Yesus meminta mereka untuk pergi berdua-dua dan tetap mengabarkan kabar sukacita bagi orang-orang yang ada di sana. Jemaat yang terkasih, penolakan, tantangan yang dihadapi Yesus tidak membuat Yesus berhenti untuk mengabarkan karya sukacita. Tidak membuat Yesus berhenti untuk terus berkarya di dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana semangat pengkabaran yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, meskipun ia mendapatkan tantangan, meskipun ia ditolak di Nazaret, tapi Yesus tetap menjalankan karyanya dengan kreatif dan juga dengan sangat baik. Kenapa bisa dikatakan sangat kreatif? Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid membagi muridnya untuk pergi berdua-berdua, sehingga kabar sukacita ini boleh benar-benar disampaikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kabar-kabar ini boleh diterima oleh orang-orang di sekitar mereka, dan juga mereka memperoleh pertobatan di dalam kehidupan mereka. Ini merupakan sebuah karya yang kreatif yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berhenti berkarya karena ditolak, tapi bagaimana Yesus tetap memikirkan sebuah usaha yang lain untuk tetap menjalankan karyanya di dunia ini. Setiap dari para murid disuruh pergi berdua-berdua. Setiap dari mereka tidak pergi sendiri-sendiri. Kenapa toh? Kenapa mereka tidak pergi sendiri-sendiri? Kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, jika para murid pergi sendiri-sendiri mungkin akan semakin besar, semakin luas, karena akan ada 12 kelompok yang akan pergi mengabarkan berita tentang kesukacitaan ini. Namun Tuhan Yesus meminta para murid untuk pergi berdua-dua, sehingga ada 6 kelompok yang mengabarkan tentang kesukacitaan dan juga kabar pertobatan ini. Jemaat yang terkasih, Yesus ingin agar para murid saling menopang satu dengan yang lainnya. Setiap dari para murid saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka pergi berdua-berdua. Yesus tahu betul, karena di dalam perjalanan ini tidak bisa dijalani dengan sendiri. Yesus pun memerlukan para murid untuk menemaninya di dalam karya keselamatan. Demikian juga para murid saat diutus, mereka pergi berdua-dua untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita bisa menyaksikan juga di ayat berikutnya
Apa yang menjadi pesan Yesus kepada para murid dikatakan, janganlah supaya mereka membawa apa-apa di dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Jemaat yang terkasih, mungkin seolah-olah ini terlihat seperti halnya sebuah perutusan atau penugasan yang luar biasa berat, karena para murid saat itu tidak boleh membawa apapun untuk mereka mengabarkan berita keselamatan ini. Namun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seorang penafsir mengatakan Markus ayat 6, Mazmur pasal 6 ini ayat 6 sampai 13 menunjukkan bagaimana Yesus ingin mengajarkan kepada para murid agar karya yang dilakukannya benar-benar digantungkan kepada karya pemeliharaan Allah itu sendiri. Saat mereka tidak membawa apa-apa di dalam karya mereka sebagai sebuah simbol agar mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam karya mereka, mengabarkan karya sukacita itu tadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini, saat kita berada di tengah pandemi, bahkan di tengah situasi pandemi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan juga semakin meningkat kasus positifnya, apa yang bisa kita hayati dari karya Yesus di Nazaret ini? Jemaat yang terkasih, pandemi ini seperti halnya tantangan yang dihadapi oleh Yesus saat itu. Mungkin bentuknya berbeda, mungkin kapasitasnya berbeda, tapi kita bisa menghayati bagaimana pandemi ini seperti halnya sebuah tantangan saat kita menjalankan karya kehidupan kita. Kita bisa melihat saat ini bagaimana pembatasan sosial diberlakukan, dunia ekonomi kembali terhantam oleh virus ini, dunia peribadatan di dalam persekutuan kita tahu bahwa kita juga harus kembali ke rumah kita masing-masing. Setiap dari kita Bapak Ibu mengalami hambatan dan juga tantangan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Namun yang perlu kita teladani adalah sebagaimana Yesus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Meskipun Yesus mengalami tantangan, meskipun Yesus mengalami rintangan yang ada di depannya, tapi Yesus tidak berhenti untuk terus melakukan karya-karyanya yang ada. Yesus dengan kreatif melakukan berbagai macam cara untuk terus juga memberitakan karya keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saat kita juga percaya, setiap dari kita percaya di dalam kehidupan kita akan anugerah dan juga pertolongan Tuhan, maka kita juga harus meneladan terhadap apa yang dilakukan Kristus saat itu. Saat kita menghadapi tantangan, mari dengan kreatif Bapak Ibu, kita juga terus melakukan karya ini. Pandemi COVID-19 ini harus menjadi sebuah tantangan yang kita lalui bersama-sama. Sebagaimana para murid berjalan berdua-dua saat itu, setiap dari kita harus berjalan bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan yang paling penting Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih semua, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saat kita terus menjalankan karya kita, kita harus menggantungkan semuanya ke dalam pertolongan dan juga karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus dengan kreatif, harus dengan segala upaya mengusahakan agar karya kehidupan kita bisa terus berjalan di tengah situasi tantangan yang ada saat ini. Mereka yang ada di dunia ekonomi, mari kita juga dengan kreatif juga bagaimana agar dunia ekonomi, kehidupan ekonomi kita juga tetap bisa berjalan di dalam kehidupan ini. Mereka yang berada di dalam pelayanan gerejawi ini, bagaimana di tengah situasi yang ada ini, di tengah tantangan pandemi yang ada ini, kita juga dengan kreatif mengusahakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehingga pelayanan tetap bisa berjalan. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, untuk mereka yang terus berjuang, gugus tugas yang ada di garda depan. Ingatlah apa yang menjadi karya Tuhan Yesus ini. Tantangan tidak menghentikan apa yang menjadi karya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hendaknya kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun ada tantangan pandemi COVID-19 yang hadir ini, mari kita bersama-sama menjalani ini dengan kreatif dan juga tidak menghentikan karya kita. Tapi kita juga mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan yang menuntun dan juga memelihara di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, saya menyadari menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang mudah. Namun setiap kehidupan kita perlu terus diperjuangkan sebagaimana Yesus terus memperjuangkan karyanya di tengah dunia ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyandarkan diri kita kepada pertolongan Tuhan, menyandarkan diri kita kepada
kasih pemeliharaan Tuhan. Dan dengan kuasanya itu Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa dengan kreatif terus menyatakan karya kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperjuangkan kehidupan ini, selamat memperjuangkan dengan kreatif di dalam kehidupan ini, dan selamat menyerahkan kehidupan kita di dalam pertolongan Tuhan dan juga karya pemeliharaannya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah diwarta gerejakan bahwa besok Minggu tanggal 18 Juli 2021 kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita menyediakan diri kita untuk menerima perateraan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini diadakan uji diri untuk menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan menjadi sarana untuk memelihara iman. Kiranya Tuhan memberkati uji diri ini, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap meja perjamuan Tuhan, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga
sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan yang akan kita kumpulkan bersama pada pagi hari ini, yaitu persembahan minggu, persembahan bulanan, ataupun juga persembahan-persembahan istimewa lainnya. Sebagai nats persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikianlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan ucap syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penolong di dalam kehidupan kami, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali hadir menghadap hadirat-Mu, mengaturkan syukur atas setiap pemeliharaan dan juga kasih karunia yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah pada saat ini. Sebagaimana Engkau teladankan ya Tuhan, meskipun banyak tantangan dan juga rintangan yang Kau hadapi di dalam karya-Mu di dunia ini, namun Kau menunjukkan bagaimana tantangan itu tidak menghentikan Engkau untuk terus berkarya dengan cara yang kreatif. Engkau terus berkarya menyatakan karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, mampukanlah kami meneladan atas setiap semangat yang Engkau miliki di dalam karya-karya-Mu, sehingga kami juga boleh dengan kreatif terus berkarya di tengah situasi pandemi yang ada saat ini Tuhan, baik di dalam kehidupan ekonomi kami, baik di dalam tantangan pelayanan kami, maupun di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk tidak menyerah dan juga untuk tidak patah semangat meskipun kami menyadari banyak tantangan yang ada di hadapan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, GKJ Ndelanggu. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mampukanlah kami untuk terus saling bahu-membahu,
menyatakan karya penyelamatan dan juga pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga meskipun di tengah situasi pandemi ini, nama-Mu semakin terus dipermuliakan, dan juga kami boleh terus bisa menyatakan cinta kasih kami, baik ke dalam gereja kami maupun keluar ke dalam dunia yang lebih luas. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap para aktivis dan juga para pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati, berikanlah mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka terus boleh berkarya di tengah-tengah gereja ini, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam masa pemulihan ataupun di tengah situasi kelemahan tubuhnya, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Berikanlah mereka semangat ya Tuhan, janganlah sampai mereka patah semangat di tengah jalan. Biarkanlah mereka terus melihat pengharapan di dalam cinta kasih-Mu, sehingga mereka boleh menjalani setiap masa penyembuhan dan juga pemulihan ini dengan penuh sukacita dan juga penuh keyakinan bahwa Engkau akan memelihara dan juga memulihkan kehidupan mereka. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk situasi bangsa dan negara ini, kiranya Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan dan juga memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Melalui proses vaksinasi yang terus diupayakan, Engkau berkati ya Tuhan, melalui setiap tenaga kesehatan yang terus mengobati para pasien di tengah rumah sakit ya Tuhan, Engkau juga berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga melalui setiap usaha yang dilakukan, pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memelihara kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memulihkan. Setiap masyarakat juga boleh dengan sadar menjaga protokol mereka. Terlebih ya Tuhan, kami sebagai gereja-Mu, biarkanlah gereja ini boleh benar-benar memiliki sikap dan juga keterpihakan terhadap kemanusiaan yang ada saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau berkati setiap upaya yang ada ya Tuhan. Engkau berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan, baik di tengah masyarakat maupun di jajaran yang lebih luas lagi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarkanlah Engkau urapi setiap persembahan-persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu, dan juga untuk menjadi sarana kami menjalankan pelayanan kami, dan juga untuk menjadi sarana kami untuk menyatakan cinta kasih di tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan sisa kehidupan kami. Saat kami boleh kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau berkati, biarkanlah setiap kehidupan kami sehari-hari menjadi persembahan yang sesungguhnya, menjadi ibadah kami yang sejati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian kita sebagai nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 332 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuk di dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur kami kepada Engkau ya Allah, telah memberkati ibadah pada pagi hari ini selesai dengan selamat, dan kami telah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, juga jemaat-Mu ya Bapa. Bentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau tuntun perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Dan juga rumah-Mu yang kudus ini Bapa, Engkau selalu berkati, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah dan muji Engkau saja Bapa. Bapa, ampunkanlah segala dosa kesalahan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.